لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Di antaranya pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul hayah, nikmatul iman, wa nikmatu as-sihhati wal faragh. Pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat iman, dan nikmat waktu luang untuk bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita pagi hari begitu kita bangun kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat hidup. Rasulullah mengajarkan sebuah doa atau zikir setelah bangun subuh atau bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita ba'da amatana, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan bahwa tidur kita itu termasuk kematian, lalu kemudian ditafsirkan oleh para ulama dengan kematian kecil. Dan alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah, begitu kita terbangun di pagi hari ini atau di waktu subuh ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidup sehingga kita bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah, bagian dari rasa syukur kepada Allah. Nah, selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita ini seputar hukum interaksi dengan produk-produk yang mendukung para agresor atau genosida yang hari ini kita sama-sama menyaksikan telah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut menceritakan ada seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'atha akhbara, as'ath wa akhbar, rambutnya keriting, acak-acakan, as'as itu acak-acakan, wa akbar, badannya itu berdebu, bergubar. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menceritakan bahwa ada orang dalam keadaan safar. Begitu di tengah-tengah safar, yamuddu yadayhi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bentangkan tangannya memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin si fulan ini doanya dikabulkan? Wa mat'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa libasuhu haramun, yang dia makan, yang dia konsumsi haram, harta haram, yang dia minum juga harta haram, bahkan baju yang dia kenakan juga harta haram. Nabi SAW mengatakan gara-gara konsumsi makanan haram, minuman haram, dan yang ia kenakan haram, maka doanya tidak dikabulkan. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, hadis tadi menceritakan sebagaimana yang dituliskan oleh para ulama, bahwa ketika kondisinya as'asa akhbara wa fis safar, itu sebenarnya dia sedang mengumpulkan sebab doa dikabulkan.
Yang pertama itu dia dalam keadaan safar, yang kedua itu dia berpenampilan kusut dan berdebu, yang ketiga dia sudah membentangkan tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat dia menyebut-nyebut nama Allah, ya Rab, ya Rab. 4 faktor ini adalah faktor yang menyebabkan doa itu diijabahi. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata tidak diijabahi. Tidak diijabahi hanya karena yang dia konsumsi adalah harta haram. Yang dia kenakan itu harta haram. Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, salasu da'awatin mustajabah la syakka fihinna, da'watul mazlum, da'watul musafir, da'watul walid ala waladihi. Nabi SAW menerangkan ada 3 sebab atau ada 3 doa itu pasti mustajab, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, tidak diragukan, kata Nabi SAW. Yang pertama itu da'watul mazlum, doa orang yang sedang terzalimi, doanya mustajab. Yang kedua da'watul musafir, doa orang yang dalam keadaan safar. Makanya Nabi SAW mengajarkan kalau sedang safar perbanyak doa, perbanyak zikir, terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu da'watul walid ala waladihi, doa orang tua untuk anaknya, mustajab. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, 3 dakwah yang disebutkan Nabi SAW atau 3 doa yang disebutkan Nabi SAW tadi tidak akan menjadi mustajab kalau kemudian yang doa itu yang dia konsumsi, yang dia makan, yang dia minum berasal dari benda haram. Yang dia kenakan entah pecinya, entah sendalnya, entah bajunya, kalau itu semua dari harta haram atau benda haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah, sekalipun dia dalam keadaan safar atau sekalipun dia adalah seorang ayah yang baik yang mendoakan keberhasilan anaknya. Ghairu mustajab, menjadi tidak mustajab. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kam min ath'ath akhbar dhi timraini la yu'bahu lahu law aqsama Allahi la barra minhum al-Bara bin Malik. Jadi kata Nabi SAW, betapa banyak itu orang yang as-as, rambutnya acak-acakan, akhbar, badannya berdebu, dia kalau doa la barra, pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik, Al-Bara bin Malik, saudara dari Anas bin Malik. Al-Bara bin Malik ini orangnya itu as'ath, orangnya itu apa namanya, bukan parlente. Makanya pernah dia diminta oleh para sahabat untuk doa dalam perang Qadisiyah atau perang Yarmuk atau perang apa tuh ya, ketika beliau itu syahid melawan Persia. Waktu itu sulit sekali menembus barikade atau menembus pasukan Persia. Maka para sahabat kemudian datang kepada Al-Bara ibn Malik, minta kepada Al-Bara ibn Malik untuk berdoa kepada Allah agar dimenangkan. Al-Bara ibn Malik doa, plus ketika itu dia doa kepada Allah agar dia diberi nikmatus syahadah, diberikan kesyahidan, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan 2 doanya itu. Kaum muslimin dimenangkan melawan Persia dalam perang tersebut, dan pada saat yang sama dia mendapatkan nikmatus syahadah. Waktu itu Persia menggunakan strategi kail pancing. Jadi yang dekat dengan benteng mereka itu kena kail, itu kailnya gede dan panas. Waktu itu kail tersebut mengenai bagian tulang rusuknya sehingga gosong tuh bagian tulang rusuknya, dan karena itulah kemudian beliau mendapatkan kesyahidan. Nah, ini pun hadirin yang dimuliakan Allah mesti dikaitkan dengan hadis yang awal tadi. Kalau ada orang udah acak-acakan rambutnya, badannya berdebu, udah sedih banget deh, sedih banget. Tapi kalau yang dia makan benda haram,
yang dia konsumsi benda haram, yang dia kenakan benda haram, atau kemarin ketika Jumatan sendal dia ambil sendal orang dengan prinsip ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Jadi sendalnya yang buruk ditinggalin, sendal jamaah yang lain yang bagus diambil. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mayustajab, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengatakan, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa yadayhi ilayhi ayaruddahuma sifra. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kalian, Tuhan kalian tabaraka wa taala. Dia adalah ilahun hayyun, ilahun karimun. Rabb kalian, Tuhan kalian itu yastahyi, malu dari hambanya kalau hambanya itu rafa yadayhi, kalau hambanya itu mengangkat dua tangannya ke langit memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayaruddahuma sifra. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Allah malu. Artinya apa? Ini menjadi sebab doa seseorang mustajab. Tapi masih dikaitkan dengan hadis yang tadi. Kalau udah ngangkat tangan setinggi-tingginya, kemudian sudah pakai nangis-nangis, pakai memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, seluruh al-asma al-husna sudah disampaikan, namun makanannya haram, yang ia kenakan haram, mayustajab, doanya tetap tidak akan dikabulkan. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, hadis-hadis tadi yang kita bacakan itu kesimpulannya satu. Kalau kita lihat nanti dalam Kitabul Muamalat, buku muamalah atau kitab-kitab fikih yang berbicara tentang muamalah, bahwa hadis-hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita betapa pentingnya mengkonsumsi atau menggunakan harta halal, dan betapa bahayanya kalau kemudian yang kita kenakan, yang kita makan atau yang kita minum atau yang kita konsumsi ternyata dari harta haram. Harta haram di sini hadirin yang dimuliakan Allah bukan hanya sekedar bahwa secara zati atau secara bendanya itu haram, enggak. Makanya nanti kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih itu, sesuatu itu haram paling enggak dua sebabnya. Pertama, secara zat dia haram, dan ini sebetulnya tidak banyak. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam suratul Maidah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang pertama darah, bangkai, apa lagi? Lahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, atau ketika penyembelihannya tidak mengucapkan nama Allah. Itu yang diharamkan secara zat. Tambahkan lagi kalau ternyata secara zat benda yang kita konsumsi itu berbahaya. Namun ada sebab harta itu menjadi harta haram, dan itu lebih banyak, yaitu proses kita mendapatkan harta tersebut. Mungkin bendanya secara zat enggak haram, tapi kalau kemudian kita menggunakan atau kita mendapatkan harta tersebut dari proses muamalah yang tidak dibenarkan secara syariat, maka yang sesuatu tadi kita sebutkan zatnya baik bisa menjadi haram. Misalnya apa? Misalnya kalau ada dagingnya kita peroleh melalui cara mencuri, haram gitu, atau melalui cara menipu, haram. Apakah daging tersebut secara zat haram? La wallahi, enggak. Tapi daging tersebut menjadi haram karena proses mendapatkannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, hal ini saya sampaikan karena memang kalau berbicara tentang muamalah yang diharamkan menurut syariat, muqaddimahnya masih seperti ini, begitu. Dimulai dari kenapa kita penting mempelajari muamalah-muamalah yang diharamkan, atau kenapa kita penting mengajari fikih muamalah, yaitu tadi agar jangan sampai kita mengkonsumsi benda yang diharamkan, mungkin secara zati atau secara fisik dia tidak haram, tapi ternyata karena proses mendapatkannya itu loh gitu. Nah, di sini hadirin yang dimuliakan Allah, karena kita berbicara tentang
boikot. Dan memang ada fatwa dari Majelis Ulama. Majelis Ulama itu mengeluarkan fatwa menghimbau kepada kaum muslimin untuk melakukan boikot terhadap benda-benda atau komoditas tertentu yang digunakan oleh negara genosid untuk menjadi pendapatan bagi mereka. Dan tentunya boikot ini sebenarnya fungsinya itu ad-dukhud, begitu, untuk menekan agar mereka menghentikan kejahatan mereka, gitu. Karena kita mungkin yang bisa kita lakukan saat ini itu, hadirin yang dimuliakan Allah. Mungkin kita nggak bisa berharap lebih, gitu, misalnya memaksa pemerintahan Indonesia untuk melakukan intervensi militer, begitu. Walaupun rumah sakit Indonesia di sana kan sudah dihancurkan oleh negara genosid, dalam hal ini Israel, tapi kan kita nggak bisa mendorong negara kita berperang di sana karena satu dan berbagai hal, begitu ya. Maka mungkin yang bisa kita lakukan adalah melakukan boikot, begitu. Nah, untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya boikot ini apa, begitu ya. Kan sering orang meneriakkan boikot. Nah, sebenarnya boikot ini apa, begitu. Nah, nanti juga coba kita korelasikan dengan fatwa MUI terkait dengan boikot ini, atau nanti sebagian cuplikan dari fatwa MUI yang akan kita bacakan di sini. Karena kemarin kebetulan saya ketemu dengan Buya Amir Shah Tambunan, ngobrol. Beliau ini kan sekjen MUI plus juga atasan saya. Jadi termasuk tema yang saya obrolkan itu tentang fatwa terbaru tentang boikot itu, dan apa sikap kita terhadap khususnya kaum muslimin Palestina dan bangsa atau negara Palestina yang hari ini sedang dijajah oleh Israel. Pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, setelah saya buka-buka beberapa literatur yang berbicara tentang boikot, ada skripsi yang saya kutip juga, ada juga jurnal yang saya kutip. Ternyata boikot ini diambil dari nama seseorang. Dulu ada orang Irlandia, atau kalau sekarang mungkin maksudnya Inggris ya, Irlandia Utara, namanya Kapten Charles Boycott. Nah, beliau inilah yang menggunakan taktik boikot untuk menekan kelompok atau untuk menekan lawannya, begitu. Lalu kemudian sederhananya yutlaq alaihi boykot, begitu, dari gara-gara nama Kapten Boykot. Kapten Boykot ini menggunakan strategi atau taktik boykot untuk menekan lawan-lawannya. Akhirnya strategi ini disebut boykot. Dan kalau kita buka KBBI, boykot ini ternyata diterjemahkan bersekongkol, menolak untuk bekerja sama, berurusan dengan dagang, atau bahkan bicara atau sebagainya. Tadi fungsinya untuk menekan. Dan ternyata di zaman Nabi SAW ada boikot, dan boikot itu berasa sekali ya. Jadi ada peristiwa ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Ketika itu kedua pamannya itu sengketa. Pamannya yang satu, Abu Lahab, itu kan melakukan permusuhan yang luar biasa. Bukan hanya Abu Lahab secara pribadi, tapi Abu Lahab dan keluarganya, sehingga keluarga Abu Lahab ini diangkat kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Lahab. Bismillah. Nah, dia dan istrinya itu kan melakukan serangan kepada Nabi dan dakwah Nabi SAW. Sehingga suatu hari ketika Nabi SAW diriwayatkan mengumpulkan orang-orang Arab, diriwayatkan ketika itu Nabi SAW berdiri di Bukit Sofa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaral Arab, wahai orang-orang Arab, apa pendapat kalian? Lau haddatsukum, kalau saya katakan kepada kalian, annal adu, bahwa musuh, qad musbahakum aw mumsakum, kalau musuh itu sekarang sudah berkumpul di waktu pagi ini atau akan berkumpul di waktu sore. Akuntum tusaddiquni, kalian kira-kira percaya nggak dengan apa yang aku sampaikan ini?
Karena Nabi SAW adalah orang yang dikenal jujur, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin ketika itu, orang yang dapat dipercaya. Maka orang-orang Arab kemudian mengatakan, iya kita percaya bahwa musuh sedang mengepung kita. Oke, kemudian kata Nabi SAW, kalau begitu dalam sebuah riwayat, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalau gitu, ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian akan beruntung. Atau dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW diriwayatkan mengatakan, wahai orang-orang Arab, bahwa baina yadayhi azabun azim, di depan kita ini, masa depan kita ini nanti akan diliputi azab yang pedih. Artinya Nabi SAW mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat yang sama ada seorang paman yang kita sebut Abu Lahab tadi. Kemudian Abu Lahab datang di situ menghardik Nabi SAW. Kata Abu Lahab, ya Muhammad, alihadatu jama'tumuni, apakah karena perbuatan konyol ini kau kumpulkan kami di sini? Tabban yadak, celakalah engkau ya Muhammad. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kontan pada saat itu juga merespon ucapan Abu Lahab ini dengan menurunkan bukan hanya satu ayat atau dua ayat, satu surat. Tabbat yada abi lahabi wa tabba, tabbat yada abi lahab, celaka tangan Abu Lahab itu, atau celaka Abu Lahab. Disebut yada, tangan ini kan secara bahasa, kalau saya baca ya beberapa buku-buku tafsir, termasuk kalau versi Indonesianya itu tafsirnya Pak Quraisy Shihab, kalau Arabnya itu saya baca bukunya atau tafsirnya Imam Zamakhsyari, ternyata disebut tangan, celakalah kedua tangan, karena maksud orang Arab atau maksud kata tangan di situ adalah perbuatan. Biasanya orang kan melakukan sesuatu itu dengan tangan. Begitulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tabbat yada abi lahab, celakalah, yang secara harfiah kalau kita terjemahkan Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tapi yang dimaksud dengan tangan di sini adalah perbuatan Abu Lahab. Wa tabba. Nah, kata watabba ini dipahami oleh para ulama, diantaranya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, ini sebagai pengukuhan atau bisa juga doa. Dan benar saja ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama mengabarkan tabbat yada abi lahab, yang celaka itu justru tangannya Abu Lahab, yang celaka itu justru apa yang dilakukan Abu Lahab, dan sungguh nanti dia akan celaka. Pertama itu kabar, yang kedua doa. Dan benar saja ketika Abu Lahab mati, itu dia tuh kayak terserang virus gitu ya, sehingga ketika dia mati itu badannya membusuk, jadi celaka sekali di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan. Dan bukan hanya Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, keluarganya juga akan celaka, karena keluarganya ketika itu melakukan pembelaan. Istrinya khusus, bil khusus, dan kemudian anak-anaknya juga melakukan pembelaan. Istrinya itu namanya Ummu Jamil, ya, binti Harb. Ummu Jamil ini saudari dari Abu Sufyan, dari keluarga besar juga di Mekah ketika itu. Istrinya ini Ummu Jamil itu pernah menghina Nabi SAW. Jadi waktu itu diriwayatkan, hadirin yang dimuliakan Allah, riwayat ini bisa ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir, wahyu itu sempat semacam terputus, tapi bukan terputus, lama turunnya. Karena lama turunnya, Ummu Jamil karena bertetangga dengan Rasulullah SAW, dia menyadari bahwa wahyu itu semacam terputus atau lama turunnya. Apa dia katakan kepada Muhammad SAW? Ya Muhammad, ara ana syaitanaka qad tarakaka. Ya Muhammad, saya lihat kayaknya setan kamu sudah meninggalkan kamu ya Muhammad. Dengan omongan tersebut Nabi Muhammad SAW merasa terpukul dan sedih. Akhirnya turun satu ayat dalam surat Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka wallahu la yuwaddika. Allah tidak pernah meninggalkanmu ya Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membencimu. Nabi SAW, Muhammad SAW sempat terpukul, hadirin.
Karena omongan tersebut gitu seolah-olah tanda kutip kayaknya benar begitu, karena wahyu turunnya lama sekali ketika itu, sehingga Nabi SAW merasa kayaknya Allah Subhanahu Wa Taala sedang tidak ridho atau membenci saya. Ditambah lagi omongan Ummu Jamil, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan keluarganya tidak akan bisa memberikan manfaat apapun. Wa makasab, begitu juga wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya ini nanti di akhirat justru dia akan menjadi orang yang membawa kayu bakar. Ada yang menafsirkan secara harfiah, sebagian ulama menafsirkannya secara harfiah atau hakiki, bahwa nanti istrinya Ummu Jamil itu benar-benar bawa kayu bakar, Pak, yang akan membakar suaminya. Ada yang menafsirkan secara majazi, bahwa yang dimaksud kayu bakar di sini kan istrinya itu provokatif gitu. Karena dalam bahasa Arab kayu bakar itu artinya menyalakan permusuhan. Alah, kalau bahasa kita kompor namanya. Ya kan, kita kan sering ngomong mulutnya kompor itu. Padahal kompor secara hakiki ya kompor begitu, kompor gas. Ya kan? Tapi sering kita gunakan untuk menyebutkan kalau si fulan itu suka menyalakan permusuhan gitu. Dan untuk makna kedua ini, kenyataannya demikian. Ummu Jamil itu sering memprovokasi orang-orang untuk membenci Muhammad SAW dan membenci dakwah Muhammad SAW. Dan puncaknya hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Lahab beserta istrinya dan petinggi-petinggi Arab ketika itu, mereka berkumpul dan kemudian mereka merumuskan apa yang mereka bisa lakukan untuk menekan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Abdul Manaf, keluarga Nabi SAW. Karena Muhammad SAW ketika itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika mau disakiti atau mau dibunuh sama mereka, yang mengcover Muhammad SAW adalah Abu Talib. Dan Abu Talib ini adalah pimpinan dari Bani Hashim, keluarga Muhammad SAW, pimpinan dari Bani Abdul Muttalib, pimpinan dari Bani Abdul Manaf. Sehingga Abu Lahab, paman Nabi yang lain, gak berani karena harus berhadapan dengan saudaranya Abu Talib. Begitu juga Abu Jahal, begitu juga Utbah dan yang lain gak berani menyakiti Muhammad SAW karena Abu Talib pasang badan. Walhasil hadirin yang dimuliakan Allah, mereka kumpul di lembah Al-Mahsib, petinggi-petinggi Quraisy. Mereka rumuskan apa nih strategi yang tepat untuk menekan Abu Talib, menekan Bani Hashim, menekan Bani Abdul Manaf, menekan Bani Abdul Muttalib, agar menyerahkan Muhammad SAW kepada mereka, karena mau mereka bunuh itu. Begitu. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, pertemuan itu melahirkan sebuah kesepakatan, yang inti kesepakatan itu adalah al-hasar, atau memboikot Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib, bahwa mereka tidak akan berkumpul, tidak akan berdagang, tidak akan berbaur, tidak akan berbicara, tidak akan memasuki rumah Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, sampai ketiga rumpun keluarga besar ini menyerahkan Muhammad SAW. Jadi efek dari boikot itu luar biasa secara psikis khususnya. Akhirnya orang-orang tuh nggak ada yang mau dagang dengan ketiga keluarga besar ini, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib. Sampai-sampai akhirnya mereka itu, hadirin yang dimuliakan Allah, tinggal di sebuah lembah di Mekah ketika itu, dan diriwayatkan ketika itu posisinya luar biasa kayak paceklik gitu, sehingga harus makan daun-daun, dan beberapa keluarga, beberapa personal, beberapa anak-anak itu mati karena efek boikot itu tersebut gitu. Dan ditambah lagi hadirin yang dimuliakan Allah, setelah itu, ini nanti kalau kita pelajari dalam sirah nabawiyah, tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan, karena pada tahun itu juga Ibunda Khadijah wafat, dan pada tahun itu juga akhirnya Abu Talib wafat. Rasulullah SAW mendengar Abu Talib dalam keadaan sekarat. Rasulullah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ya, datang ke rumah Abu Talib, kemudian Rasulullah ketika sampai di rumah Abu Talib masuk ke kamarnya, kamar pribadinya, di situ ternyata sudah ada Abu Jahal.
Kata Rasulullah kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti saya akan berargumentasi di hadapan Allah. Artinya engkau telah mengucapkan la ilaha illallah, engkau telah muslim, engkau layak masuk surga. Dan pada saat yang sama, hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Jahal itu mendesak Abu Talib juga. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Talib, kamu ini ingin meninggalkan ajaran Abdul Muthalib, bapakmu itu, kamu ingin merubah ajarannya, kamu berpaling kepada ajaran Muhammad. Akhirnya bimbang Abu Talib, sampai kemudian yang terakhir kali terucap dari lisannya itu, saya tetap di atas ajaran Abdul Muthalib, ana ala millati Abdul Muthalib. Begitu. Nabi saking sayang sama pamannya, bagaimana nggak sayang Pak? Selama pamannya hidup, pamannya itu yang menjadi orang terdepan membela Nabi. Kecil diasuh oleh pamannya, dibesarkan oleh pamannya. Begitu kemudian Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, dakwahnya ditekan, dia pasang badan untuk melindungi Nabi SAW. Sampai-sampai saking Nabi ingin berbaktinya kepada pamannya ini, dia katakan, ya ammi sa'astaghfiranna malam unha angka, wahai pamanku, saya pasti akan mendoakan agar engkau diampuni selama saya tidak dilarang oleh Allah. Dalam tafsir Mukatsir kemudian beliau menukilkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan yang lain-lain. Di hadis tersebut disebutkan bahwa karena ucapan Nabi yang seperti itu, turunlah surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, enggak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada orang-orang yang mati di atas kesyirikan, walau kanu ulil qurba, sekalipun yang mati di atas kesyirikan itu adalah kerabatnya. Mimba di mata bayyana annahu min ashabil jahim, karena udah jelas kata Allah, yang mati di atas kesyirikan itu, yang tidak pernah beriman kepada Allah itu adalah penghuni neraka jahanam. Nah, kembali kepada tema, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata begitu Bani Hashim, Bani Abdul Manaf dan Bani Abdul Muthalib diboikot, dan puncak pemboikotannya itu bahwa Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Bani Abdul Manaf itu nggak bisa akses air, pasokan air diputus, makanan diputus, orang-orang nggak boleh atau dilarang datang ke tempat mereka. Seluruh komoditi yang datang dari luar Mekah itu diborong oleh orang-orang Quraisy. Itu ternyata efektif banget menekan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib untuk menyerahkan Muhammad SAW kepada orang-orang Quraisy. Begitu. Jadi bisa kita katakan inilah boikot yang terjadi di zaman Nabi SAW. Nah, pertanyaannya, apakah boikot seperti ini boleh? Begitu. Maka kita katakan, justru kita tanya balik, apakah nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Begitu. Karena kan niatannya baik, bahwa kita melakukan boikot itu untuk menekan musuh agar mereka tidak melakukan kejahatan. Kalau konteksnya kepada kita hari ini, kita boikot produk Israel atau seluruh perusahaan atau komoditi yang terapresiasi dengan Israel, atau bahkan dengan sekutu-sekutu Israel yang membiayai Israel untuk melakukan genosida di Palestina, kita berupaya menekan mereka gitu. Emang nggak boleh? Apa alasannya nggak boleh gitu? Kalau dikatakan, oh itu kan tindakan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka kita katakan tidak sama sekali. Kita tidak mengharamkan secara zati. Yang kita lakukan adalah seruan kepada orang-orang untuk tidak membeli produk tersebut, agar satu, menekan pemerintahan yang melakukan genosida dan kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan itu, agar mereka stop tuh kejahatan itu, stop tuh menghancurkan masjid dengan rudal-rudal mereka, stop tuh menghancurkan pemukiman-pemukiman sipil dengan rudal-rudal mereka, stop tuh menghancurkan rumah sakit, karena rumah sakit secara naluri kemanusiaan dan hukum perang internasional tidak boleh
dirubuhkan, tidak boleh dihancurkan, dan bukan target sah militer. Stop tuh bunuh anak-anak, karena anak-anak wanita itu bukan militer dan bukan target sah dari peperangan ini. Yang kita mau lakukan tuh itu emang nggak boleh. Dan itu bukan berarti kita ingin mengharamkan komoditi tersebut secara zat, enggak. Kita hanya ingin melakukan tekanan begitu. Itulah yang disebut boykot, sebagaimana Kapten Boykot dulu memboikot lawannya begitu, menekan lawannya agar tunduk sesuai keinginan kita. Dan harusnya bukan hanya produk Israel, tapi juga produk-produk negara yang mendukung genosida di Israel, agar negara-negara tersebut berpikir 1000 kali untuk melakukan pembelaan kepada Israel dalam melakukan genosida itu. Benar nggak Pak? Gitu. Apa sih yang menyebabkan negara-negara itu kehilangan nurani begitu? Amerika misalnya, warganya belum pernah Pak protes dan terbelah seperti peristiwa hari ini. Sampai Universitas Harvard demo berjilid-jilid, sehingga pengusaha-pengusaha Yahudi memutuskan donasi mereka kepada Harvard, dan mahasiswa dengan bangga mengatakan nggak apa-apa, karena mereka nggak kepingin dapat kuliah gratis dari darah para bayi. Bahkan di Amerika itu kerennya sekali, kalau ada orang sedang mau ke belanja di produk-produk yang tadi mendukung genosida, lalu di stop oleh masyarakat Amerika yang lain, kemudian dikasih pemahaman, kamu mau beli barang ini, padahal barang ini mendukung genosida loh, kamu mau bahwa duit yang kau miliki itu nanti akan dipakai untuk genosida, kamu mau minum darah para bayi itu, kamu mau minum darah anak-anak itu. Akhirnya para pembeli balik Pak gitu. Dan itu pukulan yang luar biasa, belum pernah pukulan itu diberikan kepada Israel. Dan menariknya lagi, ini fakta, ada yang melakukan riset bahwa Israel baru kali ini kalah dalam perang opini. Di masa kita Pak, Israel selalu bisa menang menyetir opini dunia, pemberitaan dunia, tapi mereka kalah dengan Gen Z, generasi anak-anak kita yang usianya sekarang belasan atau 20 awal. Padahal dulu ada riset yang mengatakan Gen Z ini adalah generasi stroberi, generasi lembik, mudah putus asa, mudah marah kalau keinginannya nggak terpenuhi. Tapi hari ini mereka membuktikan kalau mereka layak dibanggakan, karena akhirnya anak-anak usia belasan ini buat konten edukasi dan menguasai media sosial, sehingga konten-konten Facebook, Twitter, IG, TikTok dibanjiri oleh video-video mereka gitu. Dan kemudian itulah yang memaksa dunia untuk berpikir 1000 kali kalau mereka harus diam. Akhirnya dunia itu nggak diam. Belum pernah loh Israel dimusuhi sedunia seperti hari ini. Di masa kita dulu kalah kita ya Pak ya, nggak berhasil kita membalikkan fakta tersebut begitu, bahwa Israel benar-benar melakukan genosida, bahwa Israel itu nggak tahu diuntung, sudah diizinkan bermigrasi ke tanah Palestina, tahu-taunya kemudian mencaplok, membunuh, membantai masyarakat Palestina. Kan tuh kaum tak tahu diuntung tuh namanya gitu. Dan anak-anak kita sekarang itu narasinya keren-keren. Kemarin itu ada narasi bagus banget. Jadi ada konten kreator tuh ngomong, gua ditanya nih, bang, kenapa ada orang di Indonesia jadi pendukung Israel dari agama tertentu? Kemudian dia jawab, gua kasih tahu ya katanya, nggak perlu jadi Islam untuk menjadi pendukung Palestina, cukup lu jadi manusia dan punya nurani, lu bakal bela tuh Palestina. Dan gua kasih tahu juga, nggak perlu jadi kafir untuk membela Israel, cukup lu nggak punya nurani, lu nggak jadi manusia sesungguhnya, lu akan jadi pembela Israel. Jadi omongan-omongan yang
apa namanya, kalau anak-anak sekarang tuh pas gitu tuh, narasinya pas gitu. Terus dia katakan gini, oh iya, itu ada salam buat lulu pada dari tembok-tembok di Palestina. Di tembok itu ada yang nulis gini, al-alam ma yuhibbuna ya dunia tidak mengasihi kita wahai ibu. Bagi saya tulisan itu dalam, Pak, seolah-olah tulisan itu ingin menghakimi saya gitu, bahwa saya tuh kehilangan rasa kemanusiaan saya karena saya tuh nggak tampil bersama mereka. Wah, sejak saya ngelihat tulisan itu, saya bilang saya nggak boleh diam nih. Saya ini adalah manusia sesungguhnya, punya nurani. Nggak akan tega hati saya ngelihat anak-anak dibunuh. Nggak akan tega hati saya melihat rumah dirobohkan. Akhirnya salah satu upaya saya itu saya cari Bang Onim. Ketemu, Pak. Ada salnya, mana nih? Ada nggak di sini? Dikasih sal. Kita bawa ke kantor waktu itu. Kita temukan dengan ketua MUI DKI waktu itu, Buya Risman. Jadi dalam pembicaraan itu kita tanya, bener nggak yang terjadi di sana itu seperti ini dan itu? Ternyata di sana itu, Pak, kita di luar salah ketika itu karena dijadikan target sah. Kalau kita kelihatan pesawatnya atau helikopternya itu langsung hajar kita, snipernya hajar kita. Di rumah pun salah. Karena kalau kita di rumah, ya kita tinggal menunggu ajal saja. Ya kalau pelurunya nggak nyasar ke rumah kita, alhamdulillah hari ini masih hidup. Tapi kalau roketnya nyasar ke rumah kita, rubuh rumah kita, karena roketnya itu kayak nuklir gitu, puff, gitu, hancur rumah, rubuh. Ya sudah, syahid, kata Bang Onim. Wah, saya makin renyuh hati saya begitu. Nah, untuk itulah hadirin yang dimuliakan Allah, kita katakan begini, al-aslu jawazu ta'amul ma'al yahud. Sebenarnya hukum asalnya itu boleh muamalah dengan Yahudi. Dengan siapapun dari non muslim itu boleh. Siapa yang mengharamkan? Padahal Nabi SAW dahulu diriwayatkan biasa berinteraksi, biasa bermuamalah, biasa berdagang dengan non muslim. Dalam hal ini adalah Yahudi yang ada di Madinah. Biasa, nggak ada masalah itu. Sebagaimana yang diriwayatkan hadirin yang dimuliakan Allah, wa qad sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu annahum ta'amalu ma'a yahudil Madinah fa amaluhum bisyirkah bil muzara'ah Khaybar wa bil bai' wa syira' wal qard wa ghairi dzalika minal muamalat. Bahwa diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka itu biasa muamalah dengan Yahudi Madinah. Mereka biasa tuh melakukan syirkah sebagaimana muzara'ah atau Khaybar. Pertanian Khaybar itu dilakukan secara sistem syirkah bagi hasil ya. Bil bai' Rasulullah biasa tuh jual beli dengan orang-orang Yahudi Madinah, bahkan pinjam biasa gitu. Misalnya diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudi ta'aman ila ajal wa rahanahu dir'ahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beli makanan dengan cara non tunai, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan perisainya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, ini kalau kita lihat dalam buku-buku para ulama, misalnya Ihkamul Ahkam ya, para ulama mengatakan fihi dalilun ala zawazi muamalatil kuffar. Hadis ini adalah dalil bolehnya kita berinteraksi dan berdagang dengan non muslim. Nanti kalau kita baca Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, ulama Syafi'iyah yang melakukan syarah terhadap Sahih Bukhari, juga mengatakan sama. Hadis-hadis ini seperti ini adalah dalil atau dasar yang membolehkan kerjasama atau bahkan dagang dengan non muslim, dalam hal ini Yahudi yang ditemui oleh Nabi SAW. Tapi problemnya adalah masru'iyatu muqata'atis syarikatihim indama yatawata'u alaiha al-jam'u wal al-ghafir minal muslimin bil gharimah. Jadi sebenarnya yang kita lakukan dengan muqata'atu syirkatihim, dengan melakukan boikot itu adalah untuk dukhut atau untuk menekan mereka agar mereka tidak melakukan pembantaian. Jadi bukan kita katakan interaksinya jadi haram total. Ya kalau kemudian pemerintah Israel atau pendukung Israel
menghentikan genosida mereka, menghentikan kejahatan perang mereka, menghentikan kejahatan kemanusiaan mereka, ya mungkin kita bisa normalisasi lagi lah, kita beli produk mereka lagi, nggak ada masalah. Kita sebut sebenarnya aksi ini bisa temporary gitu, selama mereka tidak melakukan dosa-dosa kemanusiaan itu gitu loh, kita bisa normal lagi kok, nggak ada masalah. Tapi kalau mereka masih melakukan dosa-dosa kemanusiaan itu, melakukan genosida dan pembantaian, itu yang nggak bisa kita terima. Makanya Pak, kalau kita lihat fatwa MUI, bapak-bapak nanti bisa masuk ke fatwa MUI itu, diketik aja tuh fatwa MUI boykot 2023, keluar tuh. Jadi dalam fatwa MUI itu dituliskan memperhatikan, ini saya bacakan ya poinnya. Satu, pendapat ulama terkait kebolehan ini distribusi zakatnya, maaf. Jadi ada poin nanti distribusi zakat, boleh nggak mendistribusikan zakat ke Palestina begitu? Boleh begitu. Makanya kemarin Basnas dan Majelis Ulama itu kan datang ke Mesir, bawa duit miliaran, diantaranya dana sedekah, diantaranya dana zakat, untuk didistribusikan kepada kaum muslimin Palestina khususnya. Bahkan penikmat dari harta zakat kita itu bukan hanya kaum muslimin Palestina. Misalnya ketika kita bangun tenda atau bangun rumah sakit, atau ketika buat makanan bagi para pengungsi, non muslim juga mendapatkan manfaat itu gitu loh. Makanya orang-orang Kristen itu di Palestina itu suka cita loh gitu, bahwa kok bisa ya orang-orang muslim dari Indonesia, orang-orang muslim dari Malaysia, dari Pakistan distribusikan makanan dan bantuan untuk mereka, pada saat yang sama komunitas mereka itu tidak bergerak gitu loh gitu. Lalu kemudian buat video tuh Kristen Palestina itu, bahwa bukan hanya muslim yang dihancurkan, bukan hanya gereja yang dibom, gereja-gereja kita yang usianya udah ratusan tahun juga dihancurkan, kita juga dibom begitu. Dan betapa kesalnya Kristen Palestina tuh ngelihat komunitas Kristen di Indonesia itu melakukan dukungan kepada Palestina. Dan saya juga nggak habis pikir, kok bisa ya mereka mendukung pihak yang telah melakukan genosida itu hanya karena pemahaman dari kitab suci mereka itu. Kayak jadi mabuk agama saya lihat gitu, seolah-olah peminum darah ini adalah kelompok yang akan dijanjikan menang di akhir zaman. Dan itu dinarasikan itu, bapak-bapak bisa cari itu di internet, khutbah-khutbah mereka yang mengatakan bahwa nanti dengan ini akan lahir kerajaan Kristus begitu, dan kelompok atau negara yang antikris akan musnah. Wah, saya berpikir harusnya ini pemerintahan, dalam hal ini Polri, ini harus menindak kelompok seperti ini. Artinya kan dia pingin mengatakan nanti kalau dia berdiri, Indonesia kalau nggak mau ikut musnah, iya nggak? Kenapa hanya Hizbut Tahrir yang dituduh sebagai anti negara nasionalis di Indonesia? Kenapa ini kelompok begini dibiarin nih? Udah jelas-jelas ngomong kok bahwa berkumpulnya Bani Israel sebagai langkah awal turunnya Mesias. Begitu Mesias nanti turun, akan lahir kerajaan Tuhan. Semua kelompok, semua negara yang anti Christ musnah. Indonesia, dia sebutkan bagaimana dengan Indonesia, kita nggak tahu. Kalau ternyata juga anti Christ, ya hilang. Itu jelas loh omongan dia begitu tuh. Kok nggak ada yang mempermasalahkan? Itu bingung saya tuh. Kenapa Hizbut Tahrir itu diburu sampai ke lubang semut, diburu sampai ke lubang biawak sekalipun diburu. Yang nggak HT aja kepalanya ditulis HTI begitu. Ini jelas-jelas dibiarin kok. Ini kan kadang-kadang ketidakadilan yang begini nih buat kita marah begitu. Kalau memang dibuat aturan itu diberlakukan secara objektif gitu, siapapun begitu kan. Kalau aturan itu tebang pilih, ya kita nggak bisa terima gitu. Itu bukan aturan, itu sengaja untuk ngerjain kita namanya gitu. Maka nih poin, pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam dalam fatwa MUI di halaman
Di halaman berapa ini? Halaman 7. Majelis Ulama Indonesia mengutip pendapat Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi mengatakan qad ajma'a al-muslimuna ala jawazi muamalati ahli dhimmah wa ghairihim minal kuffar idza lam yatahaqqaq tahrima ma ma'ahu lakin la yajuz lil muslim ay yabi'a ahlal harb silahan wa ala taharbin wa la yasta'inuna bihi fi iqamati dinihim. Kaum muslimin sudah sepakat bahwa muamalah atau bahwa interaksi ekonomi dengan ahli zimmah, interaksi ekonomi dengan non muslim yang disebut ahli zimmah itu jawaz, boleh, boleh selagi urusan interaksi ekonomi tersebut tidak jatuh dalam perkara haram, lam yatahaqqaq tahrima ma ma'ahu gitu. Lakin akan tetapi la yajuz, enggak boleh alias haram bagi kaum muslimin ayyabi'a ahlal harbi silahan, kaum muslimin melakukan transaksi jual beli senjata kepada kelompok ahli harbi atau non muslim yang menjadi musuh atau yang memerangi kaum muslimin, atau ala taharbi atau menjual produk-produk perang apapun secara mutlak, atau yasta'inuna bihi fi iqamati dinihim, atau membantu mereka dengan transaksi ekonomi tadi untuk menegakkan agama mereka atau menegakkan kekuasaan mereka. Jadi udah jelas banget ya fatwa Imam Nawawi, bukan karena produknya, tapi dengan kita interaksi ekonomi itu bisa mengokohkan kejahatan mereka begitu. Dan hari ini kan kita pakai boykot ini untuk nekan mereka agar mereka tidak melakukan kejahatan kemanusiaan gitu. Apa sih susahnya Pak nggak beli produk mereka gitu kan? Gitu, apa nggak kasihan begitu? Begitu juga Syekh Sayyid Ramdan Al-Buti dalam fatwanya pernah mengatakan yajib wujuban ainiyan muqata'atal aghdiyah wal bada'i al-amrikiyah wal israiliyah aidan idh huwa al-jihad allati yatasanna likulli muslim al-qiyamu bihi fi muwajahatil udwan al-israil. Wajib fardu ain sifatnya memboikot al-aghdiyah, makanan-makanan, produk makanan, ciki dan segala macam lah itu ya, wal bada'i dan produk-produk komoditi-komoditi yang diproduksi Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan ya. Dan bagi setiap muslim bisa menghadapi agresi Israel dengan tindakan boikot ini atau jihad yang mudah dilakukan ini. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa pendapat para ulama yang dikutip, sehingga kesimpulannya sidang pleno memutuskan satu, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel, hukumnya wajib. Artinya segala bagi kaum muslimin khususnya nih ya, dan sebenarnya bagi manusia yang punya nurani, harusnya mereka melakukan perjuangan kemerdekaan Palestina atas pencaplokan, aneksasi, okupasi yang dilakukan Israel kaum tak tahu diri itu. Yang kedua, dukungan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas, termasuk dengan cara mendistribusikan zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Yang ketiga, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan, disalurkan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Kita muzaki misalnya, zakat di sini asalnya, hukum asalnya harusnya distribusinya itu di sekitar kita. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti perjuangan Palestina dan masyarakat Palestina yang hari ini luntang-lantung di kamp pengungsian. Keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel, baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Jadi haram tuh mendukung agresi Israel atau mendukung negara pendukungnya, nggak boleh. Dan salah satu metode paling efektif hari ini adalah boykot, demo, dan kemudian buat konten untuk menyatakan bahwa ini adalah kejahatan dan ini nggak benar gitu, agar dunia tahu. Dan walhamdulillah hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, riset terakhir ada pergeseran. Tadinya konflik Israel Palestina itu dipahami konflik agama, artinya sempit sekali, sehingga orang-orang lain melihat wah itu kan urusan Yahudi dengan Muslim. Sekarang udah berubah,
Sekarang bukan konflik agama tanda kutip, tapi konflik Israel Yahudi melawan dunia secara keseluruhan. Maka kita nggak boleh diam, kita harus bersuara. Bersuara tuh nggak sulit Pak, nggak keluar apapun gitu. Bapak tinggal cerita ke istri, ke anak, ke tetangga. Kalau Israel tuh kaum tak tahu diri, tak tahu diuntung, penjahat perang. Dan kita harus menyuarakan Benyamin Netanyahu harus ditarik ke pengadilan internasional dan dijatuhi hukuman sebagai penjahat peperangan. Itu adalah sikap kita sebagai dukungan kita. Palestina nggak minta Bapak datang ke sana bawa senjata, nggak usah, nanti Bapak ngerepotin. Nggak itu. Palestina juga nggak minta Bapak harus jual rumah untuk kasih mereka duit, enggak. Yang mereka butuhkan adalah dukungan Bapak. Bapak mau berdiri bersama mereka atau berdiri sama dengan penjahat kemanusiaan, genocide. Bapak mau doakan mereka atau Bapak mau minum darah bayi-bayi mereka. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat hadirin yang dimuliakan Allah. Nanti kita sambung dengan sesi diskusi. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya silakan. Siapa itu yang ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. soal membaikot nih Pak Ustadz. Ya. Jadi sebenarnya Yahudi ini di Israel ini di Palestina tuh nggak baru 3 tahun 4 tahun ini kan. Itu udah beberapa tahun terjadi pembunuhan segala, sehingga penjajahan. Nah, ini yang saya tanyakan, kenapa ini, saya bukan iniin MUI ya, kenapa MUI ini baru menurunkan fatwa ya di saat lagi seru-serunya ini, kenapa nggak dari dulu untuk menurunkan fatwanya? Kalau dari dulu mungkin kita akan ada dampak seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri itu yang saya lihat bahwa sebagian toko-toko Yahudi ya, bangsa McDonald's, Starbucks, Kentucky, itu banyak yang tutup, mempunyai dampak, sehingga dia tren daripada ininya turun sekali penjualannya gitu loh. Nah, kedua juga masalah tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang hukumnya aja ya, hukum tentang boikot, sama sejarahnya tentang boikot. Nah, ini yang saya tanyakan nih, bagaimana solusinya Untuk konflik. Sedang apakah MUI ini sudah mempunyai tim khusus yang ahli-ahli di bidang negeri, ya? Enggak, ahli-ahli yang di dalam negeri aja, kan banyak ahli-ahli IT ini Pak. Jadi ahli IT ini, karena produk itu yang saya lihat di dalam MUI itu hanya sabun ini itu. Nah, yang saya tanyakan ini tentang IT. Ini IT ini seperti Google, YouTube, segala macam. Itu kan produk seperti produk-produk Bill Gates lah. Itu kan produk-produk daripada Yahudi, ya. Ini apa ada MUI mencari solusi supaya di dalam IT ini kita ini udah gunain produk-produk, membuat program-program yang sifatnya memang mandiri. Mungkin bisa berbarengan dengan kerjasama dengan Turki. Kalau Turki itu dia punya produk sendiri untuk masalah tadi, masalah WA, masalah ini gitu loh. Nah, apakah profesional daripada MUI ini sudah sampai ke sana? Terus satu lagi Pak, masalah yang sudah terlanjur. Ada teman saya punya toko, dananya dari UMKM sekian ratus juta ya kan. Itu banyak produk-produk daripada Yahudi. Nah, itu bagaimana solusinya gitu loh. Cara bagaimana, apakah dia harus tutup atau enggak dibiarkan aja dijual begitu aja, ya kan? Ataukah ya, jadi solusi, apakah ada solusi MUI ini mau memperhatikan seperti itu, sedangkan dia kan harus bayar
utangnya dari UMKM nih, gitu loh. Terus kadang-kadang kita juga ini masih menggunakan sepatu-sepatu seperti Nike untuk lari pagi, Adidas, gitu loh. Itu adalah di antara kita gitu. Banyak lah. Iya, makanya inilah itu solusinya gimana? Apa mau kita gantung, apa kita buang, atau kita kasih orang gitu loh, atau kita kubur, atau kita diemin aja sampai tunggu fatwa MUI ini begitu agresif udah nggak ada bisa dipakai lagi gitu loh. Kan walaupun bagaimana kan ya kita masih memegang istilahnya barang yang mendukung daripada Israel, bahkan kita pakai buat olahraga, buat ini gitu. Jadi itu aja ya Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya, yang pertama di sini saya tidak mewakili MUI secara secara organisasi. Saya di sini melihat MUI sebagai objek begitu dan berinteraksi dengan pengambil kebijakan di MUI. Maka sebenarnya kalau ditanya tentang MUI, terutama tentang fatwa, yang paling berhak untuk menjawab itu Profesor atau Kiai Asrorun Ni'am. Beliau punya pondok di sini nih, di Pondok Petir, gitu. Atau kemudian Pak Sekjen ya, Buya Amir Shah Tambunan, rumahnya di Legoso. Mungkin beliau yang paling berhak untuk mewakili MUI berbicara bagaimana sikap dan langkah-langkah strategis MUI. Saya di sini ngelihat MUI sebagai objek aja. Nah, sebagai objek saya lihat MUI karena saya kan bergaul dengan mereka dan tanda kutip menjadi bagian dari mereka. MUI ini kan hanya lembaga yang punya tupoksi memberikan fatwa, tidak merumuskan kebijakan. Jadi sekali lagi MUI tidak bisa merumuskan kebijakan. Dia hanya bisa merumuskan fatwa yang fatwa itu bisa dikonsumsi untuk kaum muslimin. Bahkan MUI nggak bisa memaksakan fatwa itu karena nggak punya legalitas untuk memaksakan. Yang bisa memaksakan itu dalam sebuah kebijakan pemerintah. Legalitas MUI hanya memproduksi fatwa. Dan dalam hal ini ada yang bertanya kepada MUI, lalu kemudian MUI menjawab pertanyaan tersebut, diantaranya masalah boikot ini. Lalu kalau ditanya kenapa nggak dari dulu begitu, mungkin jawaban praktisnya bahwa kaum muslimin dulu nggak bertanya ke MUI, gitu. Mungkin waktu itu MUI belum dilirik oleh kaum muslimin gitu ya, sebagai sebuah lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa dan hal tersebut strategis gitu. Karena bagaimanapun masyarakat awam ini tidak berpegang kepada fatwa personal, misalnya tokoh Ustaz Abdul Somad, ya, Ustaz Abi Hidayat, Ustaz Dasat. Masyarakat awam, masyarakat yang ada di bawah ini grassroots itu nggak berpegang kepada mereka begitu. Sehingga ya mau nggak mau harusnya kaum muslimin ketika itu bertanyalah ke MUI begitu kan, bangunlah komunikasi dengan MUI. Toh MUI itu kan juga orangnya tanda kutip baik-baik lah begitu kan. Pengurusnya juga banyak dari sekitar kita ini, dari komplek kita ini. Dari Pamulang tuh banyak banget, MUI pusat tuh banyak banget. MUI Jakarta juga dari Tangsel banyak banget. Nah, poin selanjutnya adalah sebenarnya MUI secara organisasi dan person-personnya itu pingin mengupayakan bagaimana bisa berkontribusi yang terbaik untuk Palestina khususnya. Secara personal, kalau saya interaksi sama teman-teman, kalau ditanya katanya solusinya dari konflik ini apa? Ada teman-teman menawarkan solusinya ya udah Palestina merdeka, Israel balik kampung. Oh, di mana kampungnya Israel? Ya dia tadi dari mana? Oh, Simon Peres dari Belarusia, balik aja ke Belarusia. Oh, si Anu dari Amerika, balik ke Amerika. Si Anu dari Argentina, balik ke Argentina. Si Anu dari Jerman, balik ke Jerman. Ngapain mereka kumpul di Palestina begitu. Nah, sebagian yang lain mendukung opsi satu wilayah dua negara. Nah, untuk poin kedua ini saya rasa rapuh karena tetap akan mengundang konfrontasi, namanya di satu wilayah ada dua kepemimpinan atau dua negara, walaupun mungkin berbatasan. Nah, tapi kayaknya susah juga gitu, tetap akan mengundang kesempatan konfrontasi
Apalagi kalau kemudian wilayah Palestina itu terbelah seperti hari ini, di tengah-tengahnya Israel, pojok sebelah sana tepi barat, pojok sebelah sana jalur Gaza gitu. Jadi nggak solutif sekali. Nah, lalu kemudian kalau ditanyakan bagaimana UMKM hari ini begitu ya, hal ini memang banyak sekali dipertanyakan ke teman-teman di MUI, dan saya waktu itu tanya ya, dan mendengar sendiri beberapa jawaban-jawaban itu. Ya mungkin untuk hari ini ya kalau memang bisa disimpan aja tuh barang begitu. Nanti kalau Amerika udah nggak jahat lagi, Israel udah nggak jahat lagi, ya barang kita jual lagi gitu. Karena pada dasarnya barang itu kan selama zatnya baik atau zatnya nggak haram ya boleh jual beli kan gitu. Lalu bagaimana dengan barang-barang kita yang hari ini tuh ternyata produk-produk itu, ya kalau bisa jangan dipertontonkan dulu lah begitu, kan nggak elok juga gitu ya. Misalnya Burger King sebutlah begitu kan, oh itu kan halal Ustadz, tapi kan nggak elok kalau kita yang tampilannya punya jenggot begitu ya, tiba-tiba makan di situ, nih gua kasih tahu halal misalnya, provokatif sekali begitu, pasti kaum muslimin nggak terima dan orang-orang juga nggak akan terima. Untuk itu ya produk-produk yang dukung para penjahat genosida ini jangan dipakai dulu, nanti saya khawatir ada kaum muslimin yang lain salah paham dan mereka nggak terima dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman sudah sama-sama kita komunikasi sore hari ini berkaitan dengan hukum. Terima kasih.